Difraksi adalah fenomena di mana cahaya dari banyak sumber saling berkombinasi dan membentuk pola gelap terang. Jika hanya ada dua sumber cahaya, bisa juga disebut osilator, maka fenomena ini disebut interferensi. Pola terang terbentuk akibat intensitas maksimal, sedangkan pola gelap karena intensitas minimum. Misalkan ada sumber cahaya sejumlah N dengan amplitudo A dan beda fase C, dari interaksi antar sumber cahaya tersebut diperoleh resultan R. Persamaan resultan R adalah sebagai berikut. Secara grafis, resultan R dapat digambarkan sebagai berikut. Sumber pertama memiliki amplitudo A dan beda fase 0 sehingga tampak horizontal. Untuk sumber cahaya selanjutnya memiliki beda fase C dari sumber pertama. Begitu pula sumber selanjutnya yang memiliki beda fase C dari sumber sebelumnya. OQS diperoleh persamaan amplitudo. Karena besar intensitas mendekati besar amplitudo dikuadratkan, sehingga persamaan dari intensitas dapat diperoleh. Dari formulasi ini dapat dibuat grafik. Pada grafik dapat dilihat bahwa untuk N sama dengan 1, besar intensitas I sama dengan I0. Pada saat itulah terjadi pola terang pertama dan yang menjadi paling terang. Sumber cahaya atau osilator pertama inilah yang memiliki pengaruh intensitas terbesar pada layar. Kita juga dapat melihat pola terang berikutnya, juga pola gelap yang berada di antara dua pola terang. Beda fase tiap osilator secara spesifik ditentukan dengan persamaan C sama dengan alfa plus K kali D sin theta per lambda. Kita dapat mengambil asumsi bahwa alfa sama dengan 0. Kita telah mengetahui bahwa osilator pertama berpengaruh paling besar terhadap layar dan osilator pertama memiliki beda fase sebesar 0. Sehingga dari persamaan tadi diperoleh theta sama dengan 0. Dan karena beda fasenya dapat diperoleh yaitu C sama dengan 2pi per N, kemudian dari dua persamaan beda fase C kita mendapatkan persamaan Intensitas terbesar terjadi pada C sama dengan 2pi, 4pi, 6pi, dan seterusnya. Sehingga dari persamaan C sama dengan 2pi per N menjadi C sama dengan 2M, dan persamaan C sama dengan KD sin theta per lambda menjadi C sama dengan 2pi D sin theta per lambda, di mana K sama dengan 2pi. Dan dari kedua persamaan tersebut diperoleh dispersi adalah fenomena di mana indeks bias dipengaruhi oleh frekuensi dari cahaya yang datang dan medium yang dilewati oleh cahaya tersebut. Contoh dari dispersi yaitu prisma. Cahaya putih yang melewati prisma akan diuraikan menjadi warna-warna yang urut sesuai dengan besar frekuensinya. Kita lihat rumus di bawah. Dari rumus tersebut ada sedikit kesalahan. Jika kita menggunakan rumus tersebut, maka ada kejadian di mana indeks bias akan mencapai tak hingga dan ini tidak sesuai dengan hasil dari laboratorium, yaitu seperti pada grafik 2. Oleh karena itu, perlu ditambah satu faktor yaitu I gamma omega untuk mengatasi hal tersebut, sehingga persamaan menjadi karena adanya pengaruh dari bilangan imajiner dapat kita tulis menjadi N sama dengan N aksen plus I N double aksen, di mana N double aksen merupakan indeks absorpsi dan N aksen merupakan indeks refraksi. Rumus indeks refraksi terjadi karena adanya damping pada persamaan indeks refraksi. Absorpsi merupakan kejadian di mana energi yang melewati suatu medium sebelum dan sesudah keluar dari medium berbeda. Dengan konservasi energi pada densitas elektron, kita dapat mencari konstanta yang menghubungkan antara intensitas dengan kuadrat dari medan tersebut. Radiation damping merupakan reduksi dari besarnya osilasi sebuah osilator karena adanya disipasi energi. Wujud dari disipasi energi tersebut adalah berupa radiasi. Contohnya, suatu elektron kita osilasikan, kemudian kita biarkan begitu saja di ruang hampa yang jauh dari pengaruh apapun di sekitarnya. Ternyata osilasi tidak akan terjadi selamanya karena elektron meradiasikan energinya ketika berosilasi. Energi yang diradiasikan muatan atau katakanlah sebuah atom adalah energi yang ditransmisikan dari suatu permukaan tertentu pada atom. Untuk mempermudah kita, asumsikan bentuk permukaan atom adalah bola, seperti pada persamaan 32.5. Pada konsep indeks refraksi, suatu atom diasumsikan sebagai suatu osilator kecil yang mana elektron berperilaku layaknya ditahan oleh pegas. Kita ketahui bahwa persamaan gerak dari osilator adalah sebagai berikut. Dan solusinya adalah 31.14. Dari situ dapat diketahui percepatan rata-ratanya yang kemudian disubstitusikan ke persamaan 32.5. Saat suatu cahaya dengan medan elektromagnetik tertentu mengenai suatu atom, maka medan elektromagnetik akan berinteraksi dengan atom tersebut dan membuat muatan pada atom bervibrasi naik dan turun. Vibrasi dari muatan tersebut disertai dengan pemancaran radiasi energi oleh atom dengan daya hemburan sebesar P. Semakin besar frekuensi dari sinar cahaya yang datang, maka akan semakin besar dan semakin luas pula hemburan yang dipancarkan.
Hal ini terkait dengan persamaan di atas, yaitu P sebanding dengan omega pangkat 4. Salah satu contoh dari fenomena scattering ini adalah warna biru pada langit. Gelombang cahaya bergetar menggerakkan elektron ke satu arah, namun masalahnya perintah ini tidak konstan karena satu perintah diberikan dalam waktu 10 pangkat minus 8 sekon, maka akan nampak seperti tidak beraturan. Ada suatu cara untuk memisahkan menjadi satu gelombang tunggal cahaya yang lebih teratur. Fenomena ini disebut polarisasi. Polarisasi linear merupakan resultan superposisi dari X vibration dan Y vibration pada fase yang sama dan berbeda amplitude. Polarisasi sirkular terjadi ketika beda fase adalah 90 derajat. Saat beda fase lebih dari 90 derajat, maka resultan yang dihasilkan berbentuk elips. Jika sinar datang terpolarisasi sejajar bidang datang, maka hanya akan terjadi refraksi. Jika sinar datang terpolarisasi tegak lurus dengan bidang datang, maka akan terjadi refleksi dan refraksi. Dari persamaan 33.1 sampai 33.8, kita dapatkan rumus untuk mencari koefisien refleksi untuk sinar datang tegak lurus dengan bidang datang. Dari yang kita pelajari dalam mata kuliah optika, banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk menerapkan ilmu dalam bidang teknik. Salah satunya laser diffraction analysis. Laser diffraction analysis sering digunakan untuk mencari besar partikel yang berukuran sangat kecil, dari nanometer hingga milimeter. Digunakan pula prinsip Fraunhofer diffraction, dikarenakan diameter pori-pori lebih besar dibanding panjang gelombang. Hasil percobaan seperti berikut dari tabel. Dari hasil, literatur pori masker sebesar 0,1 sampai 5 mikrometer, dan hasil yang kita dapat sebesar 1,02 mikrometer. Ini sesuai dengan hasil literatur yang ada. Dekonvolasi dari resultan pola menghasilkan informasi tentang pola hamburan yang dihasilkan oleh setiap partikel, dan setelah diinversi, informasi tentang ukuran dari partikel.